Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di OSIS MA Al-Khairiyah Pipitan Angkatan 48. Gimana nih teman-teman kabarnya? Karena nggak pernah ngeliat ya, jadi kita di sini muncul lagi nih di tengah pandemi, tapi kita tetap bersinergi. Jadi kali ini kita bakal ada event baru nih, yaitu namanya Posmapi, Podcast Maapi. Jadi teman-teman, di Posmapi ini kita itu sekarang lagi collab bareng Orsada atau Organisasi Santri Darussalam. Jadi di sini di Posmapi itu kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber untuk kita wawancarai seputar tema yang diajukan. Saat ini hari ini kita launching pertama Posmapi. Oke, kali ini di Posmapi kali ini launching pertama Posmapi kita bakal mewawancarain langsung, yaitu dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Pipitan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Fatullah Wajdi MTD. Ini di sini udah ada Pak Ipat yang bakal kita wawancarai seputar tema tentang Merdeka Belajar di tengah pandemi. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, insyaallah, dan tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dong, walaupun kayak kondisinya seperti ini, tapi kita harus tetap semangat ya Pak ya. Oke Pak, di sini kan program berOSIS nih Pak ceritanya, yaitu namanya Posmapi. Nah kali ini nih kita tuh mau wawancarin Bapak seputar tentang Merdeka Belajar di tengah pandemi. Kan saat ini ada kebijakan baru nih dari Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu tentang Merdeka Belajar. Nah di sini langsung aja nih Pak ya, kita kulik-kulik menurut perspektif Pak Ipat sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri nih sebagai kepala sekolah gitu, kan pastinya kepala sekolah itu punya aturannya sendiri. Kalau tentang Merdeka Belajar itu seperti apa Pak? Iya, Merdeka Belajar itu sangat menarik ya. Jadi seperti mencoba membongkar sesuatu yang tadinya terkungkung, terkurung, sekarang dibebaskan. Wow. Itu namanya merdeka. Iya, merdeka. Kalau saya memahami Merdeka Belajar, sebenarnya lebih pada berkaitan dengan merdeka berpikir atau cara berpikirnya. Jadi kalau Mas Nadiem Makarim ini mengungkapkan Merdeka Belajar, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena di dalam Islam Merdeka Belajar itu sudah jauh-jauh hari Rasulullah sudah menekankan itu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Cuman mungkin Ya. Pembaruannya ya ada di sini. Kemudian dibuat menjadi lebih milenial saja oleh, karena ini termasuk Menteri Pendidikan yang sangat Iya, viral sekali Menteri Pendidikan saat ini nih Pak. Iya, betul. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi Merdeka Belajar itu adalah merdeka berpikir. Nah, kemudian dikembangkannya pada merdeka belajar dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dengan siapapun, melalui media apapun. Jadi semuanya tidak ada halangan untuk kita bisa melakukan belajar. Berarti Pak, kan kalau kata Bapak tadi Merdeka Belajar itu bisa di mana aja dan kapanpun, metodenya Betul. apapun. Berarti itu sama kayak ungkapannya Ki Hajar Dewantoro ya, katanya setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Betul sekali. Berarti implementasinya sebenarnya mah sudah dari jauh-jauh hari. Cuma sekarang dibuat menjadi sekarang kan apa namanya, generasi milenial itu senang dengan brand ya. Iya. Dengan merek. Bahkan ini Merdeka Belajar pun seperti sebuah merek, sehingga bagaimana caranya brand ini bisa gampang dikenal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak Merdeka Belajar ini bagus nggak sih Pak? Saya sangat sepakat. Saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, karena nanti anakan dari Merdeka Belajar itu akan memunculkan, menurut beliau kan harus dimulai dari guru. Iya. Harus muncul yang disebut lagi nanti ada istilah Merdeka Belajar, ada istilah guru penggerak. Iya, Merdeka Belajar, guru sebagai penggerak. Guru penggerak. Nah itu
kalau guru tidak memulai menempatkan dirinya sebagai guru penggerak, maka Merdeka Belajar juga akan sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Jadi kuncinya sebenarnya pada guru. Semuanya ada pada guru. Iya. Terus nih Pak ya, kalau menurut Bapak sendiri nih, sebagai kepala sekolah juga, efektif nggak sih kalau kebijakan Merdeka Belajar ini kita terapkan di tengah pandemi yang saat ini? Kan apalagi kalau di tengah pandemi saat ini tuh semuanya serba online. Iya. Belajar online, kerja dari rumah, semuanya online ya Pak, daring istilahnya gitu. Jadi apakah Atau efektif? tidak? Jadi kalau melihat konsep dari Merdeka Belajar itu sendiri, tadi sampaikan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, ya tentu saja kalau orang yang sudah memahami tentang konsep belajar atau Merdeka Belajar tadi, pasti dia akan bisa menerapkan itu dalam kondisi seperti saat ini. Artinya ketika kita belajar online, disitulah kebebasan itu tidak terbatas pada ruang kelas. Jadi dia bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan stimulus yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran daring atau online tadi. Itu bisa menggunakan berbagai referensi, mestinya itu yang Memanfaatkan dimanfaatkan. teknologi ya Sehingga sekarang. justru kita dengan kondisi yang saat ini, pandemi yang sedang mewabah di Indonesia saat ini, itu mestinya membuat kita banyak berpikir, banyak berkreatif ya, banyak kreasi di dalam belajar. Tapi kalau kita bandingkan nih Pak ya, kan kebijakan metode belajar Merdeka Belajar ini sudah diterapkan saat 2019 pelantikan Iya, menteri baru. betul. Kan saat itu tuh belum terjadi pandemi ya atau corona ini. Nah, Betul. kalau kita bandingkan lebih efektif mana Merdeka Belajar saat normal biasa apa saat pandemi seperti ini Pak? Ya, pertanyaan seperti itu harus punya dasar pengukurannya tersendiri ya. Artinya kita tidak bisa membandingkan Merdeka Belajar dalam konteks normal dengan dalam konteks darurat seperti saat ini. Itu harus ada alat ukurnya sendiri. Ya tadi itu tergantung pada perspektif orang memaknai Merdeka Belajar. Kalau seorang siswa memaknai Merdeka Belajar itu adalah saya harus belajar lebih banyak dengan keadaan yang saat ini di rumah, harus online dan sebagainya, ya maka tentu saja Merdeka Belajar ini akan berhasil dilaksanakan. Iya. Tetapi kalau pemahamannya Merdeka Belajar untuk tidak belajar, ya tentu Salah saja ya? akan berdampak negatif kan. Gitu. Nah Pak, kalau mengenai kebijakan Merdeka Belajar nih, kan katanya itu tergantung dari kita siswanya mau seperti apa biar menjadikan metode kebijakan Merdeka Belajar ini lebih asik lah gitu tuh. Ya Pak, waktu itu saya pernah baca artikel nih tentang perkataannya dari Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem. Katanya bahwasannya konsep Merdeka Belajar ala Nadiem itu terdorong karena keinginan beliau itu menciptakan suasana belajar bahagia tanpa beban. Nah, sedangkan nih Pak ya, kalau belajar online nih Pak, yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga rasakan, kadang kita tuh belajar online itu terlalu monoton. Jadi ngelihat HP, buka, atau kadang terkesan menyepelekan nih Pak. Betul. Ini kalau kayak gini nih gimana Pak? Apakah masih layak disebut Merdeka Belajar? Ya, lagi-lagi kembali pada perspektif. Perspektif guru, perspektif siswa tentang konsep Merdeka Belajar. Perspektif guru tentang Merdeka Belajar sejatinya adalah bagaimana guru bisa mengkreasikan pembelajaran di kelas. Bagaimana rasanya menjadi siswa itu harus sudah dipahami oleh guru secara psikologis. Iya. Bagaimana dia harus mengubah pola pembelajaran dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Bagaimana dia memvariasikan metodenya, bagaimana memvariasikan medianya. Mungkin sekali cukup pakai WhatsApp, berikutnya mungkin pakai video, mungkin metode-metode juga divariasikan. Dan sesuai dengan pesan yang diamankan, diperjarang tugas. Kalau perlu tugas itu hanya untuk mengkonfirmasi pembelajaran saja. Kemudian yang kedua, perspektif siswa. Kalau siswa memahami tentang konsep Merdeka Belajar, justru sebenarnya seandainya saya jadi siswa, Maka saya akan sangat senang karena Kenapa, Pak? yang perlu dipahami adalah
apa yang diberikan guru di dalam pembelajaran daring itu hanya stimulus. Stimulus, saya harus belajar ini, maka saya harus meresponnya dengan kreatif, bukan hanya menerima. Nah ini bagi siswa dimanapun berada harus itu yang diterapkan. Bagaimana ini hanya menjadi stimulus karena penentu keberhasilan belajar itu pada diri kita, bukan kepada guru, bukan pada orang lain, dari orang lain maksudnya. Jadi lebih kepada siswa biar terdorong ya, biar tergerak. Ya kalau belajar online sendiri mah tergantung kitanya pembawaannya apa ya. Sebagai pelajar itu harus kayak gimana. Ya cuman sekarang nih lagi maraknya berita bahwasanya daring itu kebanyakan tugas ketimbang materi gitu. Jadi seolah-olah guru itu cuma memerintah tanpa memberi pengarahan gitu tuh Pak. Jadi kan istilah merdeka belajar guru penggerak itu sekian terkikis gitu Pak. Iya, jadi kembali lagi tadi pada perspektif guru tentang belajar merdeka. Belajar merdeka itu bukan berarti bagi perspektif guru ya, bukan berarti membelajarkan siswa dengan sebebas-bebasnya menurut perspektif guru itu. Artinya mestinya guru lah yang kreatif. Ini harus bisa membaca situasi. Kalau misalnya kita menggunakan grup WhatsApp, kalau siswa sudah menanggapinya tidak serius atau sudah banyak siswa yang left gitu dari grupnya grupnya, ini berarti mestinya guru introspeksi diri. Gitu. Dan kemudian tugas itu lagi-lagi kan sudah disampaikan bahwa dalam masa pandemi ini kurikulum tidak menjadi target. Yang penting siswa tetap dalam konteks belajar. Nah, bagaimana guru membelajarkan siswa dengan menyenangkan, bukan memberikan beban berlebih, apalagi siswa SD, SMP gitu ya. Jadi kan kalau kurikulum nggak menjadi target itu dibalikin lagi kebijakannya pada sekolah Pak? Dikembalikan kebijakan tetap dari pemerintah dari pusat. Pemerintah bahwa pusat. Kita mengajarkan sebisanya, semampunya, dan tidak membebani siswa dan orang tua, begitu. Sehingga misalnya satu mata pelajaran harus menyelesaikan 6 bab dalam satu semester, itu tidak lagi jadi target. Selesainya saja dalam satu semester itu dia bisa menyelesaikan cuma 2 bab misalnya, ya tidak apa-apa. Yang penting bisa terlaksana, paham dan terlaksana gitu intinya. Dan tidak membebani, jangan sampai membuat siswa jadi stres. Iya, karena terkejar target ya, deadline-nya harus gini. Padahal otak pun gak mencapai gitu Pak. Tapi karena dituntut, otomatis kita itu kayak terburu-buru gitu tuh Pak. Betul. Nah, satu lagi sebagai konsep tentang guru penggerak bagi dalam perspektif merdeka belajar ini, mesti dipahami guru penggerak di situ diidentifikasikan bahwa guru ini tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, dia harus juga menerapkan dirinya sebagai pendidik, menjadi contoh, bahkan harus bisa membangun motivasi siswa. Nah, oleh karena itu dalam kebijakan pemerintah pun yang banyak diterapkan itu adalah pendidikan karakter. Contoh kalau di kita, guru membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya, udah sehat? Semua sudah ini sehat semua. Kemudian bisa mungkin tadi pagi ada yang tidak sholat subuh, nah itu juga sudah memberikan pendidikan karakter. Itu termasuk pendidikan karakter Pak? Karakter. Gimana hari ini sudah mandi belum? Jangan-jangan sudah online tapi belum mandi. Jangan sampai. Iya. Cuman dari kalimat pun bisa memberikan pendidikan karakter ya. Betul sekali. Iya. Bahkan bisa mengutip dari pendapat para ahli atau pendapat semacam quotes untuk memotivasi siswa juga boleh. Biar kitanya juga ada acuan semangatnya karena terngiang-ngiang oleh perkataan guru. Betul sekali. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nih Pak, yang ingin saya tanyakan nih ya, kira-kira itu Pak, keuntungan apa saja sih yang kita sebagai pelajar dapatkan, sebagai pelajar ataupun guru dengan adanya kebijakan kebijakan Merdeka Belajar ini? Keuntungan yang diperoleh siswa sejatinya adalah dia memperoleh kebebasan berpikir,
sehingga tidak lagi menjadi generasi kolonial, ya, Jadi tetapi menjadi generasi milenial. milenial. Kebebasan berpikir ini tidak sekonyong-konyong kemudian diaplikasikan dengan sebebas-bebasnya, tetapi tetap membutuhkan bimbingan dari guru. Nah, keuntungan bagi seorang guru, misalnya saya sebagai seorang guru, keuntungan yang saya peroleh adalah membelajarkan siswa akan jauh lebih mudah dengan Merdeka Belajar ini. Ya, seperti program di Madrasah Aliyah Al-Hibiyatan juga ada free internet and library, itu kan ada satu program yang kita mau bebaskan pakai internet dan pakai perpustakaan seluas-luasnya sebagai referensi. Ketika guru masuk ke kelas, yang dulu mungkin kalau guru bertanya, ada yang tahu tentang misalnya majas pleonasme misalnya dalam bahasa Indonesia, mungkin siswa banyak yang diam, tapi ketika mereka sudah mempersiapkan belajar dengan banyak mencari informasi di internet, mungkin banyak yang berpendapat. Menurut saya seperti ini, bahkan mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail. Oh, jadi gini teman-teman, ternyata kalau kita telusuri lagi, kita dalami lagi tentang Merdeka Belajar ini sebenarnya banyak keuntungannya Pak ya. Tentu saja. Apalagi bagi kita nih pelajar yang sekarang tuh udah masuki zaman milenial ini nih, sangat beriringan, karena kita tuh kadang merasa aduh belajar kok gini-gini amat ya kalau misalnya di kelas Pak, terlalu monoton. Tapi karena adanya Merdeka Belajar ini sedikit memberi kebebasan untuk berekspresi gitu mungkin ya Pak ya. Ya, ekspresi kaitannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Bukan hanya sebatas pada kulitnya saja. Iya. Ada perbedaan siswa yang belajar hanya sekedar ingin tahu sama yang pada sisi kulitnya saja, misalnya hanya tahu pengertian saja, definisi, lalu dihafalkan. Nah, berbeda dengan anak-anak yang sudah memahami Merdeka Belajar. Iya. Tidak hanya sekedar itu, dia akan terus menggali sampai detail, sampai penerapannya juga ya. Karena nanti dia merasa ditutup untuk bisa menjelaskan kepada orang lain. Itu keuntungan untuk siswa. Iya, kan jauh sebelum Merdeka Belajar itu terkadang kita tuh Pak, yang pernah saya alami nih, diberi ruang oleh guru untuk berekspresi atau diberi kebebasan itu cuman ketika paling praktek. Itu juga keluar kelas, masuk ruangan lagi, masuk lab atau apa gitu. Jadi belajar kita tuh cuman di kelas gitu, seputar kelas-kelas yang ruangannya cuman berbentuk persegi ya. Iya. Jadi konsep seperti itu hanya pada batas memahami lalu bisa mengaplikasikan. Merdeka Belajar menuntut lebih dari itu, yaitu sampai bisa mengekspresikan, bahkan sampai menciptakan, menginovasikan sesuatu. Wow, nah itu yang diharapkan dari Merdeka Belajar. Jadi siswa Indonesia Maju yang diharapkan pada 10 tahun atau 7 tahun yang akan datang itu harus sudah memiliki daya cipta sendiri. Jangan selalu menggunakan produk-produk dari luar negeri tanpa pernah berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Jangan terus menggunakan, tapi harus bisa menciptakan. Harus menciptakan, harus membuat. Itu berarti tantangan para milenial saat ini gitu. Betul. Okay. Apalagi nanti 10 tahun yang akan datang, akan begitu banyak mata pencaharian atau profesi yang akan terhapuskan, akan diganti dengan profesi-profesi yang baru. Oleh karena itu Madrasah Aliyah Al-Hibiyatan, kenapa sekarang ada program keterampilan digital? Karena 10 tahun yang akan datang itu sangat bermanfaatnya lebih pada ke digital. Gitu. Berarti. Terus Pak, kalau menurut Bapak nih, di tengah pandemi saat ini, bagaimana penerapan Merdeka Belajar yang baik? Iya, jadi yang pertama adalah baik guru maupun siswa harus memahami dulu konsep tentang Merdeka Belajar. Yang kedua, khusus untuk guru harus menempatkan diri sebagai guru penggerak tadi. Guru penggerak itu kalau saya senangnya menyebut dengan guru pejuang. Guru pejuang. Guru pejuang. Guru yang mau memperjuangkan kondisi belajar yang efektif bagi siswanya. Biar siswanya juga paham dan mengerti ya. Betul sekali.
Nah, kemudian bagi siswanya sendiri juga harus paham kondisi seperti ini adalah kondisi di mana saat ini Indonesia dalam posisi lemah. Jangan kemudian dimanfaatkan melemahkan diri sendiri, tetapi manfaatkan kondisi lemah yang kita miliki menjadi sebuah motivasi untuk membangun negeri untuk menjadi lebih baik. Nah, ini harus dipahami betul-betul bagaimana kita bisa mengubah perspektif negatif menjadi perspektif yang positif tentunya. Intinya apa ya? Harapan bangsa itu ada di para pemudanya. Betul ya, pelajar sekali. ya. Generasi-generasi seperti saya ini ya 10-20 tahun yang akan datang mungkin sudah mulai Pensiun, Pak. pensiun. Tinggal Ya, harapannya ada sih harapannya penggantinya. masih tetap bermanfaat bagi Ya, negara, amin. tetapi yang mungkin tidak akan sebaik generasi milenial. Iya, tidak seaktif gitu Ya, Pak. Oke. betul sekali. Kalau tadi nih Pak, kita udah ngebahas tentang Merdeka Belajar Ya. umum buat semuanya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, di ancang-ancang Merdeka Belajar yang telah terkonsep di Madrasah Aliyah Al Khairiyah Pipitan ini sendiri seperti apa Pak? Apalagi saat seperti ini gitu, Ya. saat sekolah diliburkan sementara. Jadi seperti apa metode kebijakan Merdeka Belajar ya Pak? Iya, jadi lagi-lagi kembali kepada konsep yang disampaikan oleh Mendikbud ya. Tadi pertama saya sebagai kepala madrasah harus membangun motivasi yang tinggi dari mulai guru. Tadi itu di awal pertemuan tahun ini pun saya sudah sampaikan kepada guru-guru kita, mari kita mulai introspeksi diri, kelemahan kita harus itu diubah menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan. Bagaimana memperjuangkan profesi kita sebagai seorang guru untuk memotivasi siswa. Bagaimana memperjuangkan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan terpuruk sekalipun untuk lebih efektif bahkan dibandingkan situasi normalnya. Kemudian yang kedua, Madrasah Aliyah Al Khairiyah Pipitan memiliki program-program yang komprehensif. Ya, saya tahu ini pasti berat untuk bisa dilaksanakan dalam masa pandemi. Tetapi sebuah organisasi besar yang punya cita-cita menjadi sebuah madrasah yang besar itu harus punya perencanaan yang sangat matang dalam kondisi apapun. Tinggal nanti jalanannya melaksanakannya itu yang harus kita laksanakan dengan bertahap mungkin, dan harus selalu ada improvisasi di tengah jalan. Improvisasi dari apa ke apa nih Pak? Nah, improvisasi itu biasanya muncul pada situasi-situasi yang tidak pernah kita duga. Tidak ditentukan ya. Jadi harus ada kebijakan yang muncul tiba-tiba. Misalnya awal kita mau menggunakan media CloudX, ternyata nggak bisa efektif seluruhnya, ya kita harus improvisasi lagi. Misalnya menggunakan Zoom. Ternyata juga berkendala. Terus jadi harus cepat gitu menanggapi persoalan atau perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian Merdeka Belajar bagi siswa di Madrasah Aliyah itu mestinya memang sudah ditanamkan dari sejak awal mereka masuk. Dari sejak kelas 10 ya? Dari sejak kelas 10, dari sejak tahun ajaran baru, mereka harus paham bahwa kondisi lemah seperti ini harus diubah menjadi sebuah keberkahan. Kondisi lemah seperti ini harus diubah menjadi sebuah keberkahan. Berarti harus mensyukuri apa yang ada ya. Mensyukuri, kemudian harus membangun diri sendiri. Gitu. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, siapa yang mau membuat kita jadi hebat? Kalau bukan diri kita sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Nah, itu harus dipahamkan bahwa mereka merdeka untuk belajar dari manapun. Ya, kalau dulu kita guru melarang siswa untuk mencontek, sekarang guru harus mewajibkan siswa mencontek. Harus dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip apa tuh? Nah, mencontek dalam konsep ini yang saya maksudkan adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Itu kan mengambil referensi, kemudian menghargai karya orang lain dengan cara mencatat sumber-sumbernya. Yang dimaksud mencontek
di sini tuh Ya. kalau misalnya kita tugas dari Ya. Google mengutip Iya, dan perkataan itu harus tinggalin. harus dididik untuk bertanggung jawab, mencontek secara bertanggung jawab. Mencontek secara bertanggung Nah. jawab. Jangan sampai nggak bertanggung jawab, cuma lihat nah, doang. mencontek bertanggung jawab itu berarti dia harus mengakui bahwa apa yang dia ambil Iya. itu adalah milik orang lain. Dia hanya meminjam untuk menguatkan pendapatnya di dalam mengerjakan tugas, membuat makalah, atau mungkin membuat presentasi tertentu. Jadi istilahnya menconteknya berfaedah lah ya, Ya. harus berfaedah. Ya. Terus Pak ya, kalau masalah tentang Merdeka Belajar itu berarti yang saya simpulkan nih Pak, kalau Merdeka Belajar di tengah pandemi seperti ini itu berarti kita tuh selalu dikaitkan dengan teknologi, benar nggak sih Betul, Pak? betul. Kalau bahwasannya Merdeka Belajar itu apalagi kayak pandemi seperti ini, teknologi itu sangat dibutuhkan. Betul. Iya, itu seperti apa Pak menurut Bapak? Iya, jadi bagi siswa generasi milenial atau generasi yang selalu terbarukan dalam hal teknologi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang asing. Iya, cuman mungkin Iya. bukan sesuatu yang asing, cuman mungkin kita kaget sama keadaannya aja Pak, Iya. karena situasinya berbeda gitu. Nah, biasanya yang kaget itu karena yang kurang mengikuti perkembangan teknologi. Iya, Sama seperti gurunya juga demikian. Ada beberapa guru yang mungkin sudah sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan teknologi ya. terutama di IT. IT. Begitu. Jadi saya kira kalau bagi siswa-siswa sekarang sih belajar dengan menggunakan YouTube, wah itu sudah makanan sehari-hari. Belajar silakan Anda kunjungi IG saya, oleh kata gurunya, kata dia oh setiap hari udah di IG gitu kan. Nah itu sudah sangat lebih mudah. Nah persoalannya biasanya justru malah gurunya. Gurunya yang Nah gurunya mungkin kurang ada memahami ya. kurang memahami karena mungkin tidak mengikuti perkembangan ya. Itu saya kira. Oke. Jadi yang metode kebijakan Merdeka Belajar ini juga tak terlepas dari pengetahuan digital kita juga ya, Betul untuk sekali. menunjang Betul sekali. kemampuan kita agar bisa lebih unggul dari yang sebelumnya gitu. Iya. Oke, itu aja Pak ya mungkin pertanyaan dari yang kami gitu yang udah diajukan ke Bapak. Kesimpulannya gimana Pak tentang Merdeka Belajar di tengah pandemi? Iya, jadi begini. Yang pertama adalah bahwa tadi saya mengutip kata-kata saya tadi, bagaimana kita bisa mengubah kelemahan menjadi keberkahan, menjadi keberkahan, bukan hanya kelebihan, menjadi keberkahan. Artinya bagaimana kita mengharapkan ridho Allah dalam keadaan yang lemah seperti ini. Nah, termasuk di dalamnya dalam kaitannya dengan belajar. Kemudian yang kedua, guru harus menjadi motivator ulum, menjadi contoh yang baik dan menjadi inovator dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa dalam kaitannya Merdeka Belajar harus memunculkan diri sebagai siswa yang kreatif, inovatif dan produktif. Karena tujuannya akhir dari belajar itu adalah mencipta. Kemudian pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter itu adalah bagaimana belajar menjadikan siswa itu sebagai siswa yang bijak di kemudian hari. Itu saya kira. Jadi teman-teman, itu merupakan kesimpulan dari Pak Ipat sebagai salah satu kepala sekolah kami. Bahwasannya yang dapat saya simpulkan juga nih, Merdeka Belajar, apalagi di tengah pandemi saat ini nih, bukan hanya kita siswanya saja atau pelajar saja yang mengalami kesulitan ternyata Pak ya. Guru pun sama mempunyai tantangannya tersendiri. Mengutip tadi kata Pak Ipat juga, bahwasannya kita jadikan kelemahan sebagai keberkahan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang sangat sulit ini, mari kita sama-sama gitu tuh buat menciptakan, jangan sampai kita hanya menggunakan saja menambah pemikiran untuk bisa menjadi lebih kreatif lagi gitu, agar Merdeka Belajar ini benar-benar merdeka gitu, bukan hanya slogan Merdeka Belajar Guru Penggerak, tapi harus benar-benar kita belajar yang merdeka ya Pak ya gitu. Oke Pak, terima kasih atas
nasihatnya atau atas ilmunya yang telah dipaparkan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, insya Allah pastinya bermanfaat buat kita semua ya. Apalagi kita udah dikasih pemahaman nih teman-teman tentang Merdeka Belajar itu seperti apa gitu. Ya, baik Pak, mungkin acara kita di Posma API sampai sini teman-teman, karena kita bakal lanjut di next episode selanjutnya. Jadi bersama Pak Ipat cukup sekian dan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Baik teman-teman, karena kita sesi pos mappingnya sudah selesai bersama narasumber kita tadi, selanjutnya itu bakal nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Jadi buat kalian terus pantengin terus IG dan YouTube-nya OSIS Madrasah Aliyah Al Khairiyah Pipitan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.